Sehingga saya masih memegang yang namanya asas presumption of innocence saja, asas praduga tidak bersalah. Selama nanti ternyata proses kemudian berlanjut si X tadi bersalah, maka mungkin dia bisa dikategorikan bersalah. Tapi ketika belum tadi, maka yang harus kita pahami ya asas presumption of innocence itu harus kita pegang, sama seperti asas equality before the law tadi, itu jantung semangatnya dalam prinsip hukum kita. Baik, dan kemarin begitu ketika kebenaran dari berita yang Om sampaikan pada saat sidang ini ditanyakan kepada ahli begitu, dia mengatakan bahwa di situ memang cerita tentang saya, tapi saya tidak tahu mengenai hal Bentar dulu. dan lain sebagainya. Salah, bukan begitu. Nih, Bang Heri ini kan ahli pidana, ya. Dia udah tahu, cuman dalam hati aja dia nggak berani ngomong. Kalau Om kan anaknya korban, ya. Emang kemarin Yofi nggak lihat itu ditanya sama hakim, Mister, itu nama lu bukan, tentang lu bukan ceritanya. Oh yes, the story is about me. Itu udah ngaku. Saya kasih tahu ya, kalau bule itu nggak pernah ngomong iya atau enggak. Saya ini 8 tahun di negara bule, jadi tahu ya. Dia itu yakin udah mengakui, tapi dia takut sama hukum Indonesia, begitu. Makanya dia bilang begini, tapi iya dia ngakuin nama dia ya. Tapi gua nggak begitu yakin. Nanti kita bikin yakin. Lihat FBI kejar dia nggak gitu. Itu intinya ya. Nah jadi sekarang nih saya kasih tahu ya, itu barista. Ini cuma 2 nih urusannya. Ada motif sama ada sianida. Ini si Otong nih, dia punya pikirannya nih ya. 1 ya, sianida pasti ada. Buktinya klien dia sendiri yang ngomong ya. Saya terima di meja dia tuh, bukan di meja Mirna. Dituangnya depan dia, orang barista pikir dia yang beli ya. Dituang depan dia begitu, wangi, harum. Itu kan udah jelas itu waktu di persidangan dipraktekin. Kemudian setelah dia tutupin bag ya, macam-macam itu sampai bagnya bisa jalan begitu supaya nggak kelihatan. Nah, tanya sama dia kenapa lu tutupin bag. Di situ dia ngerjainnya. Kemudian dipindahkan kopi itu, cep begitu. Itu dia bilang nggak sentuh lagi. Gila nggak itu? Nah, kemudian barista nyoba nih setelah kejadian Mirna udah kelepek-kelepek sampai ngejeblak begitu. Pada ketepek-ketepek, pada muntah-muntah segala macam. Itu kalau isinya nggak ada apa-apa kan nggak mungkin. Kenapa sianida? Karena kan dicoba oleh si orangnya, saksinya dia sendiri, Budiawan, kunyit tuh warnanya. Ada sianidanya. Pak Gel-Gel nyoba kunyit juga. Ya kan bukan coklat. Itu kan kelihatan. Baik, kemarin ini mungkin perlu disampaikan lagi Om begitu, pada saat kemarin begitu ya uji coba tidak berwarna kuning-kunyit tapi coklat susu begitu yang disampaikan. Enggak, belakangan dicoba lagi, dikasih lihat tuh kunyit. Terus katanya Aiman tuh dari salah satu TV, saya tanya, Man, lu waktu itu dituang banyak begitu, lu bau gak? Enggak tuh, banyak dituang sama dia, hampir 1 biji itu digetrekin, dituang sama dia, kayak kamper begitu, tuangin semua. Nggak apa-apa gue katanya. Siapa bilang katanya Olivier bisa mati? Kagak. Gue malah ketawa-ketawa di depan, gue malah cium-cium sama teman-temannya dia. Ayo itu kan berarti ngebohong dia. Sianida itu kalau pakai air panas bobok begitu. Dia bodoh nih si Budiawan itu orang bego, suruh masuk lagi ya. Baik Om, kita harus break dulu begitu, dan pemirsa kita masih akan kembali terkait dengan misteri kematian Mirna di Breaking News iNews TV sesaat lagi, usai jeda.